Baru saja kita tidur beberapa jam, tiba-tiba muadzin mengingatkan, as-salatu khairum minan naum. Berangkatlah kita ke masjid, ke musala untuk melaksanakan salat subuh. Dan itu bagian daripada sabar kita dalam rangka taat kepada Allah. Dan ketika ada pembangunan masjid, ada pembangunan musola, sarana-sarana ibadah, kita sisihkan sebagian harta kita untuk keperluannya, agar masjid ini bisa jadi kokoh lagi, jadi kuat lagi. Kita mampu mengeluarkan sebagian harta kita, kita infakkan dan kita sedekahkan itu sebagian harta kita. Dan semua itu kita lakukan sebagai bukti dari sabar kita dalam rangka taat kepada Allah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la ma'buda bihaqqi siwah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi istafahu wajtabah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, sebagai hamba Allah yang beriman, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Tuhan yang Maha Pengasih tak pilih kasih. Dialah Allah Tuhan yang Maha Penyayang tak pandang sayang. Yang kasih dan sayangnya tak terbilang diberikan kepada seluruh makhluknya, lebih-lebih kepada kita manusia. Begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiyah, juga nikmat panjang umur. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut, alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih istiqomah untuk menjalankan ibadah solat Jumat di Masjid Jami Darussalam At-Taqwa. Semoga rangkaian ibadah solat Jumat kita dan ibadah-ibadah yang lainnya senantiasa Allah akan selalu memberikan rahmat, berkah, ridha, dan juga balasan pahala yang berlipat ganda. Salawat dan salam semoga Allah curahkan dan juga limpahkan kepada manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teruntuk para keluarganya dan juga para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampailah kepada kita selaku umatnya yang selalu setia dalam ajarannya. Berharap kelak di yaumil jaza kita akan sama-sama mendapatkan syafaatul uzmah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap manusia yang hidup di muka bumi ini tidak pernah luput dari ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan adalah bagian daripada problem kehidupan kita, dan itu merupakan ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sikap kita sebagai orang yang beriman adalah bersabar. Karena sabar ini adalah kunci utama kita
dalam menjalankan kehidupan di dunia ini, betapapun ujian itu datang kepada kita silih berganti. Karena dalam Al-Quran Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan cara bersabar dan berdoa. Sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang sabar. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Namun kadang-kadang kita mengartikan sabar itu hanya sebatas ketika Allah berikan musibah kepada kita, ketika Allah berikan bencana kepada kita. Namun sesungguhnya sabar yang harus kita miliki di dalam menjalankan kehidupan kita di dunia yang fana ini, Rasulullah ingatkan bahwa sabar itu terdiri daripada 3 tingkatan. Nabi bersabda, as-sabru salasun. Sabar itu ada 3 macam. Sabrun alal musibah, wa sabrun ala ta'ah, wa sabrun alal maksiyah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sabar yang pertama adalah sabar dalam rangka menerima musibah yang datang dari Allah. Karena apa? Manusia hidup di dunia ini pasti akan diuji dengan segala sesuatu. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami Allah akan menguji kalian manusia dengan berbagai sesuatu. Diuji oleh Allah manusia daripada rasa takut. Diuji oleh Allah manusia daripada rasa kelaparan. Diuji oleh Allah manusia daripada kekurangan harta, diri dan juga pangan serta buah-buahan. Namun wabasyiris sabirin, berilah kabar kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah, mereka orang-orang yang sabar apabila ditimpa musibah yang datang dari Allah. Qalu, mereka akan berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya ujian dan musibah ini datangnya dari Allah, dan sesungguhnya suatu saat kita pun akan kembali kepada Allah. Inilah tingkatan sabar yang pertama. Bersabarlah kita atas musibah yang Allah turunkan. Maka Rasulullah ingatkan bagi siapa saja yang mampu bersabar atas musibah-musibah yang Allah berikan, wa man sabara 'alal musibah kataballahu lahu 300 darajah. Dan barang siapa yang mampu bersabar atas musibah-musibah yang Allah berikan, maka Allah akan memberikan balasan pahala sebanyak 300 derajat pahala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian tingkatan sabar yang kedua yang juga harus kita miliki dalam menjalankan kehidupan di dunia inilah sabrun ala ta'ah. Bersabarlah kita dalam rangka taat kepada Allah. Bersabarlah diri kita dalam rangka menjalankan apapun yang menjadi perintah yang datang dari Allah. Alhamdulillah, pada siang hari ini sebagai orang yang beriman, ketika diundang kita untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, maka Allah ingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian diundang untuk melaksanakan sholat di hari Jumat, maka segeralah kalian mengingat Allah dan tinggalkanlah urusan jual belimu, urusan duniamu. Yang demikian itu lebih bagus bagi mereka orang-orang yang mengetahui. Alhamdulillah, kita mampu melaksanakan ibadah sholat Jumat. Dan ketika kita mampu melaksanakannya, berarti kita termasuk orang yang sudah bersabar dalam rangka taat kepada Allah. Baru saja kita tidur beberapa jam, tiba-tiba muadzin mengingatkan, as-salatu khairum minan naum. Berangkatlah kita ke masjid, ke musala untuk melaksanakan salat subuh. Dan itu bagian daripada sabar kita dalam rangka taat kepada Allah.
Dan ketika ada pembangunan masjid, ada pembangunan musola, sarana-sarana ibadah, kita sisihkan sebagian harta kita untuk keperluannya, agar masjid ini bisa jadi kokoh lagi, jadi kuat lagi. Kita mampu mengeluarkan sebagian harta kita, kita infakkan dan kita sedekahkan itu sebagian harta kita. Dan semua itu kita lakukan sebagai bukti dari sabar kita dalam rangka taat kepada Allah. Bahkan yang lebih hebat lagi, ketika kita sudah punya uang puluhan juta, ratusan juta, ada ibadah yang paling paripurna, ibadah haji ke tanah suci Mekah. Kita mampu mengeluarkan uang puluhan bahkan ratusan juta untuk biaya perongkosannya. Pendek kata, apapun yang menjadi perintah Allah, kalau kita mampu melaksanakannya, kita mampu menjalankannya, berarti kita sudah memiliki sifat sabar dalam rangka taat kepada Allah. Wa man sabara ala ta'ah, dan barang siapa yang mampu bersabar dalam rangka taatnya kepada Allah, kataballahu lahu, maka Allah akan menulis pahala baginya situ mi'atin darajah, 600 derajat pahala akan diperoleh bagi mereka-mereka yang mampu bersabar dalam rangka taat kepada Allah. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian tingkatan sabar yang ketiga yang juga harus kita miliki dalam menjalankan kehidupan di dunia ini adalah sabrun alal maksiyah. Bersabarlah diri kita untuk mampu menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Bersabar diri kita untuk bisa menjauhkan diri dari perbuatan dosa, dari perbuatan mungkar, dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kalau kita sudah mampu bersabar untuk menjauhkan diri kita dari perbuatan maksiat, maka apa kata Nabi? Wa man sabara 'alal maksiyah, dan barang siapa yang mampu bersabar untuk bisa menjauhkan dirinya dari perbuatan maksiat, kataballahu lahu, maka Allah telah menulis pahala baginya tis'u mi'atin darajah, 900 derajat pahala akan diperoleh bagi mereka-mereka yang mampu bersabar untuk bisa menjauhkan dirinya dari perbuatan maksiat. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, mari kita bandingkan dari 3 tingkatan sabar tersebut. Ketika kita bersabar atas musibah yang Allah berikan, Allah balas sebanyak 300 derajat pahala. Ketika kita bersabar dalam rangka taat kepada Allah, Allah berikan balasan 600 derajat pahala. Tapi ketika kita mampu bersabar untuk menjauhkan diri kita dari perbuatan dosa, dari perbuatan maksiat, Allah balas sebanyak 900 derajat pahala. Lebih besar pahala bagi mereka-mereka yang mampu bersabar untuk bisa menjauhkan dirinya dari perbuatan maksiat. Mengapa demikian jamaah? Karena memang teramat sulit buat kita untuk bisa menjauhkan diri kita dari perbuatan salah, dari perbuatan dosa. Karena ruang lingkup kehidupan kita pasti dipenuhi dengan kesalahan. Seringkali kita melakukan dosa, seringkali kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Tapi kalau kita mampu bersabar, maka pahalanya sangat luar biasa. Oleh karena itu Rasulullah ingatkan kepada kita tentang kondisi manusia, al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah, manusia itu tempatnya lupa. Tapi kalau sudah terpatri dalam hati kita ini, Allahu ma'i, Allah beserta aku. Allahu syahidi, Allah menyaksikan aku. Allahu nadhiri, Allah memperhatikan aku. Allahu qaribum minni, Allah lebih dekat daripadaku. Maka di mana kita berada, kemana kita melangkah, Allah selalu mengawasi kita. Dan ketika kita tahu Allah mengawasi kita, maka ketika kita ingin bertindak sesuatu yang dilarang oleh Allah, ingin berbuat dosa, maka kita akan ingat selalu dengan Allah. Oleh karena itu, 3 tingkatan sabar ini harus kita miliki dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Mudah-mudahan ketiga tingkatan sabar ini ada selalu dalam kehidupan kita. Bersabar atas musibah, bersabar dalam rangka taat kepada Allah, dan bersabar juga untuk bisa menjauhkan diri kita dari perbuatan maksiat. Karena mereka orang yang bersabar akan dicintai dan disukai oleh Allah.
wallahu yuhibbus sabirin. Dan dia Allah suka, senang, gembira dengan orang-orang yang memiliki sifat sabar. Semoga khutbah Jumat yang singkat dan padat ini ada manfaatnya, khususnya buat saya pribadi, umumnya buat para jamaah sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala min sima'il lagwi wa fudulil khabar wantahu amma nahakum anhu wa zajar wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا مجيب السائلين. اللهم اغفر وارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والقرون والفحشاء والمنكر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.